Oke guys, sekarang kita sudah berada di Al-Quran Al-Akbar ya, yang mana ini merupakan Al-Quran terbesar yang ditulis di atas kayu tembesu. Bait Al-Quran Al-Akbar Safwatillah, ini adalah pemiliknya guys. Masuk. Salam. Sahabat-sahabat Nusantara, sekarang saya sedang berada di Bait Al-Quran di Palembang. Ini salah satu Al-Quran terbesar di dunia ada di sini. Ini kelebihannya ini diukir ya. diukir Kayu. diukir Ini pakai motif-motif Palembang. Dia pakai warna merah, hitam dan warna emas. dan diukir di atas kayu tembesu ini kak. Ini motif-motifnya enak sekali ya. Oke, kita jalan lagi. يذوقون فيها الموت إلا الموتى. Oke, ternyata lokasinya tidak hanya di sini teman-teman, di sana juga masih ada. Jadi Al-Quran ini bisa diputar-putar ini Kang. Timbal balik. Iya. Jadi memang ini cukup berat sehingga penopangnya itu besi ya, dan ini semakin lama akan semakin bagus kayunya ya, namanya kayu tembesu teman-teman. Yuk kita terus jalan. Nah di sini juga ada jual-jualan obat-obatan herbal ya, dan juga Al-Quran. Nah, sebagaimana teman-teman lihat, ini merupakan sejarah singkat pembuatan Al-Quran Al-Akbar. Sejarah singkat pembuatan Al-Quran Al-Akbar. Yang mana Al-Quran ini pencetusnya itu adalah Bapak Safwatillah, Al-Ustadz Al-Mukarram Safwatillah. Nah, itu sebagaimana teman-teman bisa lihat, Haji Safwatillah Muhzaib. Semakin sore semakin banyak wisatawan yang datang.
Jadi jika kita lihat ke atas, Al-Quran ini ditutupi ya, dengan genteng dan rangka baja besi. Gimana Bang Job, ada yang ingin disampaikan? Ya, ikut bangga ya, senang karena ini termasuk karya yang maha besar ya, Al-Quran terbesar bahkan di dunia Ya, di dunia ya. yang dibaca dari sejarahnya. Yang diukir di atas kayu tembesu. Nah nih. Nah saya ini menggunakan tanjak ya, khas Kota Palembang, Sumatera Selatan, bareng rekan-rekan Kang Budi. Gimana Kang Budi? Jangan kapok ya datang ke Palembang ya. Ya dong, apalagi ada adekku yang baik hati ini. Bang, wah ini keren sekali, masih muda, tapi sudah berprestasi ya. Amin, insya Allah Kang. Pokoknya nanti Mudah-mudahan kita doakan ke depan beliau ini jadi rektor di UIN Palembang. amin, insya Allah Kang ya. Amin, Mohon amin. doanya. Yang Kita penting doakan beliau jadi orang sukses yang bermanfaat bagi orang banyak. Amin. Juga sahabat-sahabat sekalian, saya doakan mudah-mudahan menjadi orang yang sukses semuanya. Amin. Insya Allah ya Kang ya. Nah jadi setelah dari sini ya Kang Budi akan langsung beranjak ke Lampung ya. Ya, Nah, jadi beliau ini merupakan tokoh ya, sang pengelana. Ya, jadi sudah beberapa provinsi sudah dipijakkan oleh beliau ini ya. Semoga provinsi, ya. semua provinsi ya. Alhamdulillah provinsi di Indonesia sudah pernah beliau datangi gitu. tinggal Mudah-mudahan keliling dunia. tinggal keliling dunia. Mudah-mudahan sehat-sehat selalu Kang ya. Amin, amin, amin. Terus amin. memberikan aura positif bagi kader-kader kita. Siap. Insyaallah. Tempat Salam gerak. pergerakan. Salam pergerakan. Jadi wisata religi Bait Al-Quran Al-Akbar ini ya, itu satu lokasi dengan pesantren IGM ya, IGM Al-Ihsaniyah Gandus Palembang. Nah ini para ulama-ulamanya. Nah jadikan kunjungan Anda bernilai ibadah, bacalah Al-Quran walau satu ayat. Nah, sini mengingatkan kita untuk senantiasa membacakan Al-Quran teman-teman. Jadi lokasi Bait Al-Quran Al-Akbar ini ya diresmikan oleh Bapak Presiden ya, Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono teman-teman. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa selesai pembuatan Al-Quran Al-Akbar, Al-Quran kayu ukiran khas Palembang yang menggunakan kayu tembesu diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Kalau kita di Palembang, Sumatera Selatan, Pak, kayak masjid ini kami manfaatkan untuk bikin lemari, kursi, meja, dan pintu, dan jendela tuh untuk bikin rumah panggung. Karena kelebihan kayu ini dia anti rayap, tidak bungkusan dan tidak mudah lapuk, bahkan usianya bisa mencapai ratusan tahun. Nah, jadi yang kedua itu pengagas, penulis, yang inisiator dan kreatornya adalah Ustadz Haji Sofatila. Jadi diukir, ya artinya tidak mungkin lepas kan? Oh iya, Kalau- dia mungkin kalau lepas, Pak. ditempel atau dilem. Bisa lepas Bisa ya. lepas, ya. Teknik pembuatannya begini, Pak. Kita mau bikin surat Al-Fatihah. Ah, Ditulis langsung oleh Ustadz Sufatilani di atas kertas karton. betul. Nanti dijitlah di atas kertas minyak atau kertas karkir. Oh. Nah, hasil jipan tadi, Pak, isinya dikoreksi atau dibaca berulang-ulang. Oke, surat Fatihah ini sudah betul, sudah benar, tidak ada salahnya. Baru ditempelkan di papan selebar itu. Nah, inilah sebagai pola atau malnya untuk pemukir atau pemahan. Jadi akun kami di sini dengan ukuran, Pak, panjang satu kepingnya 177 cm, lebarnya 140 cm, ketebalan kayu atau papernya 2,5 cm, berat satu keping Pak rata-rata 50 kg. Tetapi sifat kayu kan semakin lama semakin kering atau semakin ringan, Bapak-Bapak ya. Dari 50 itu bisa 45, mungkin juga sampai 40 kg. Nah, ornamen atau bingkainya, Pak, atau kita ini tetap menampilkan atau melestarikan kebudayaan lokal kita Palembang, Sumatera Selatan. Di sini ada bermotif lantai, wasikaya, dan daun pakis. Jadi ada yang dibuat dari tahun 2002 sampai 2009. Nah, ini Pak. Jadi dia ini
diukir dulu di karton. Ah, ini sebagai bikin pola atau malnya Pak. Sebab ini ukiran tangan Pak. Jadi bukan menggunakan program komputer atau sinar laser. Di situ pakai ini berarti pena. Ya, pena atau spidol lah istilahnya kan. Jadi pembuatannya lagi secara Manual. manual. Ya, bukan menggunakan sekarang ini bisa katanya di program komputer atau sinar laser Pak. 2012 sampai berapa Nah, tahun pembuatannya? Jadi tahun 2002 sampai 2009. Tapi pernah mendekati 8 tahun Pak. Jadi satu keping itu Pak di sini sama dengan satu lembar Al-Quran pada umumnya. Jadi di sini kita Bapak menggunakan apa itu mushaf Usmani atau Al-Quran Kojo. Nah, tapi sebagai motivasi kita bersama Bapak ya, Ustaz Safatila ini awal beliau mendapatkan ide atau gagasan untuk membuat Al-Quran ini, beliau ini orang biasa. Jadi Bapak beliau ini bukan orang kaya, bukan pejabat, juga bukan pengusaha. Padahal beliau tetap berjualan tempe, lagi naik angkot, jualan kaligrafi di Indonesia Palembang, ngajar ngaji ke rumah di Poligo. Mungkin Bapak-bapak Pak juga ya dari mana kita Pak? Kita Dari Jakarta. Nah, kalau Poligon Pak waktu itu komplek atau kampungnya orang-orang kaya di Palembang Selatan nih Pak ya. Tepatnya di Tanjung Buntu ke Poligon itu Pak, beliau ngajar ngaji itu naik sepeda. Sepeda pun boleh minjem, kadang-kadang sampai jalan kaki ngajar. Tapi keberkahan dari Al-Quran ini Pak, siapa sangka dari anak orang kampung, dari orang miskin, alhamdulillah beliau itu pernah menjabat DPR Kota Palembang 1 periode, anggota DPR RI 2 periode, beliau juga pimpinan pondok pesantren modern IGM Asyania. Ini pondok pesantren beliau Pak. Oh ini Nah, ya. itu pun beliau mendirikan pondok pesantren ini awalnya beliau ini ngajar ngaji di bawah rumah Pak. Karena rumah kita Palembang pada umumnya bentuknya rumah panggung Pak. Ini pun rumahnya. Kalau beliau ini rumahnya di arah bandara ada Pak, tapi beliau sekarang lebih fokus untuk mengurus ini. Berarti Quran ini lebih kuat di rumahnya ya, awal-awal Oh 2002 tidak Pak, itu. kalau awal-awal kena dibuat Pak di tepatnya di daerah Tangga Buntung, daerah 35 Ilir. Nah di sana Pak beliau tuh awal-awal membuatnya. Itu pun awalnya pertama kali bikin itu Pak, surah Al-Fatihah yang dulu di sana. Jadi beliau awal membuat Al-Quran itu Pak, kalau tidak salah 1 atau 3 keping. Nah itu pun mengembalikan cincin pernikahan istrinya. Awalnya memang susah Pak. Oh untuk beli sembunyi tadi kayu. Jadi dia tuh Pak begini, jadi sudah buat di 3 keping, dipamerkan oleh Ustaz Safatila di Masjid Aqsa Palembang. Dengan harapan supaya isinya orang-orang dermawan atau tokoh-tokoh di Palembang Selatan ini ngasih sumbangan untuk membuat Al-Quran selanjutnya. Karena donatur lah ya. Nah, lebih kurang dah. Karena waktu itu kan beliau ini belum apa-apa Pak. Iya. Orang belum tahu siapa Ustaz Safatila. Nah, alhamdulillah pada tahun 2024 beliau terpilih menjadi anggota DPR Kota Palembang. Nah dari situlah beliau sudah mempunyai dana sendiri dan perlu diketahui yang pertama kali yang sumbangan dalam umat Muslim ini tulisannya adalah almarhum Taufik Kemal. Nah karena beliau itu asal itu ya. Dia masih bukan Pak, dia itu masih waktu itu istrinya suaminya Ibu Megawati. Karena yang ngasih sumbang itu Pak itu zamannya Ibu Megawati karena udah tahu kemasan itu lari karena dia salah satu mungkin putra Sumatera Selatan ya. Nah tapi beliau ini yang lebih dekatnya waktu itu rombongannya Pak SBY. SBY waktu itu masih sumbang juga, waktu itu beliau masih jabat Menko Polhukam zaman Ibu Megawati juga. Nah, karena Pak SBY itu kedekatan dengan kita Palembang karena beliau itu pernah menjadi Pangdam Nusa Sriwijaya dan mereka juga sama-sama dari Demokrat bersama Pak Menteri Ali. Di pahatnya apa yang mahatnya rame-rame atau? Oh rame-rame, dan tadi pembuat ini kan ada per tim Pak. Jadi tim ini kan ada tim penulisan langsung oleh Ustaz Safatila ya, ada tim penjepakan, ada tim pertukangan. Dalam arti tim pertukangan itu Pak yang bikin kepingan ini Pak. Oh. Itu berapa orang? Itu tidak tentu juga ada. Karena waktu itu kita nih pembuatan ini isinya tergantung rezekinya. Nanti mengapa lama sampai 8 tahun itu Pak ya? Yang susah itu kan ada nanti apa uang ada, bahan tidak ada. Bahan ada, uang nak beli gaji itu tidak ada. Yang enak kan ada uang, ada bahan, ada yang ngerjakan. Untuk satu kayu itu yang pahatnya cuma satu orang? Betul. Jadi satu keping itu pemahannya satu orang. Jadi sebab nanti kan beda gaya, beda rasa. Setiap orang itu kan? Ya pasti. Jadi betul kata Bapak tadi satu keping ini satu orang. Jadi Pak kalau satu keping ini pengerjaan secara normal ya 3 sampai 4 minggu. Tapi kalau dikerjakan isinya itu dilemburkan siang malam itu bisa 2 minggu selesai. Berarti yang mahatnya cuma satu orang nih? Oh banyak Pak? Banyak. Lebih kurang 14 orang. Ya dibagi. Mungkin adik hari ini apa ambil surah Al-Baqarah ayat berapa? Satu keping ini Apa namanya? satu ini ya. Ya, jadi betul Pak. Apa namanya? Apa papan ini digabung atau satu? Oh ya, jadi favorit Pak digabung Pak. Digabung. Tidak seutuh yang Bapak lihat ya. Iya, Jadi iya. sama ini Pak. Saya lagi dengan komisioner Bawaslu Sumatera Selatan, Kando Samsul Alwi. Tidak kelihatan kan? Kalau dia ini, kalau satu keping seperti di samping ini Pak.
tidak ada kayu selebar ini Pak. Nah nanti satu keping itu sampainya 182 ini 455. Lalu belakang itu dia oh ya, jadi Pak satu keping ini sama dengan satu rumah Al-Quran. Nah tapi usaha Kopatila tidak merupakan Pak budaya lokal kita Palembang, Sumatera Selatan atau namanya ini ada bermotif seperti ini buah sekaya ya, ini seperti bunga matahari ya, dan ada seperti motif bunga daun pakis ya, ada juga bentuk buah apa itu teratai. Nah ini peninggalan dari kerajaan Sriwijaya. Karena Sriwijaya waktu itu kan menganut agama Buddha. Jadi lebih kurang ini pengaruh dari agama Buddha, tapi karena ini kearifan budaya lokal kita Palembang Sumatera Selatan tetap kami pertahankan kita lestarikan. Jadi Pak, kalau boleh tahu ini 30 juz atau gimana Pak? Jadi alhamdulillah Bapak-bapak semuanya sudah selesai 30 juz. 30 juz ini berjumlah 315 keping kayu terbuat dari kayu tembusu. Nah yang ada kipas angin baling-baling itu yang di lantai 2 itu 16 sampai 30. Tetapi 16 sampai 30 Bapak-bapak belum terpasang atau terpajang lebih kurang 5 juz tadi. Akan dipasang di lantai 3. Nah yang di bawah yang bentuk tadi itu 1 sampai 15 juz. Tapi pembangunan di sini Pak belum final. Jadi kalau memang ada rezekinya rencana usaha ke depan akan dibangun gedung atau tower 10 atau 11 lantai dengan perincian 1 lantai 3 juz, 10 lantai 30 juz. Tetapi karena keadaan COVID-19 ini Pak dampaknya memang luar biasa. Bapak dulu kita di sini ramai seperti dari Amerika, Eropa, Afrika ya, Australia, dari Arab, Malaysia, Singapura. Betul Pak. Nah tapi sekarang ini karena dampak COVID-19 ini kan luar biasa. Aksesnya kan ditutup. Jadi kita ini masih tamu lokal. Untungnya jalan tol Lampung Palembang selesai. Nah jadi kita Palembang banyak Lampung, orang Lampung banyak Palembang. Jadi kami dulu Pak banyak karyawan kita nih. Dan bukan karyawan yang juga tinggal di beberapa termasuk saya. Jadi kami berdiri malah nyapu di sini. Lalu di sini kita sebut komando atau gaetnya Pak. Kalau dulu awalnya Bapak pernah sini Pak, parkir itu bisa 4 atau 5 orang Pak. Tetapi sekarang tinggal 1 orang. Ya, yang jaga pun di sini Pak. Kalau yang di situ kan ada orang berapa nih, tinggal satu-satu semua. Oh iya, terima kasih. Ya, oke. Sebanyak Pak. Hukum. Alhamdulillah kita dapat informasi Kak ya. Iya, alhamdulillah sudah jelas kan dari pertama penjelasannya kan dari proses pembuatan tahun 2002 sampai 2012 ya? Sampai tahun 2009 katanya. 2009. Selesai pembuatan kan. Ya, perkenalkan ini kandung kami Samsul Ali, Komisioner Bawaslu Sumatera Selatan. Bisa bertemu ya? Ketemu. Iya. Ini nak, kok hilang batunya? Ini Sama Wak ini. Oh di sini. Bingung. Ternyata ada penyimpanan khusus. Penyimpanan khusus ya. Dengan bayar seikhlasnya aja, sedekah. Oke guys, jadi begitulah perjalanan kita mengelilingi tempat wisata religi ya, Bait Al-Quran Al-Akbar. Dan jangan lupa support kalian dengan hanya mengklik tombol like dan subscribe di bawah. Sampai ketemu.